Perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa Munaslup Partai Golkar menggiring beragam isu suksesi kepemimpinan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Salah satu yang santer mengemuka di ranah publik adalah rumor Joko Widodo akan disambut karpet merah dengan posisi strategis di Partai Golkar. Munaslup dan penyidikan dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) Erlangga Hartarto dipandang sebagai kendaraan taktis guna memuluskan rencana realisasi syahwat kekuasaan tersebut. Salah satu suksesor terkuat yang saat ini digadang-gadang menggantikan posisi Erlangga Hartarto adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sosok yang selama ini dikenal sebagai hulu balang sang presiden di kabinet Jokowi. Dinamika ini membawa kita pada flashback atau kilas balik slogan revolusi mental yang digadang-gadang Jokowi pada masa kampanye dan awal kepemimpinannya 9 tahun silam. Salah satu langkah konkret dari revolusi mental itu adalah sikap tegasnya memberi pilihan bagi ketua umum parpol meninggalkan kursi di partai dan bergabung di kabinetnya. Sikap Jokowi kala itu dinilai sangat revolusioner, terlebih langkahnya dipayungi oleh konstitusi. Pasalnya, UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara melarang seorang menteri tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Komitmen revolusi mental tergerus dan luntur oleh toleransi serta kalkulasi politik Jokowi. Inkonsistensi itu secara nyata dibuktikan dari sejumlah ketua umum partai yang berada di kabinet Jokowi. Sebut saja Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Ketum P3 Suharto Monoarfa. Revolusi mental layu sebelum berkembang. Jejak pengkhianatan terhadap revolusi mental dalam konteks minimalisasi irisan ketum parpol dalam kabinet Jokowi tampaknya masih berlanjut. Jika saja Luhut Binsar Panjaitan berhasil menyingkirkan Airlangga dari kursi ketum Golkar, maka paradoks revolusi mental semakin nyata adanya. Jika di kemudian hari rumor Luhut Binsar Panjaitan sesungguhnya hanya jembatan untuk mengantarkan Jokowi masuk dan duduk di posisi penting Partai Golkar terbukti. Jika dugaan ini menjadi nyata, betapa gagasan mulia revolusi mental telah dikanibalisasi oleh induk yang melahirkannya. Koordinator juri bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyindir integritas sang pemimpin. Yang paling penting dari seorang pemimpin salah satunya adalah integritas. Integritas itu satu kata dan perbuatan, sindir Herzaki kepada Forum Keadilan. Bagaimana kita bisa menilai kapabilitas pemimpin? Ya jelas, kita memilih pemimpin karena dia punya janji yang katanya ingin diwujudkan. Jadi ketika berproses, yang kita cermati ya kita lihat saja janjinya apa dan dilaksanakan atau tidak. Apa yang dikatakan Pak Joko Widodo ketika kampanye memberikan janji kepada masyarakat tak dipenuhi satupun, tuturnya. Herzaki menyinggung efektivitas kabinet yang menjadi alasan Jokowi ketika melarang menterinya menduduki jabatan ketum parpol kala itu. Faktanya, kata Herzaki, Jokowi bahkan membiarkan para menteri berlomba-lomba menjadi capres dan cawapres. Kami sangat menyayangkan sejak awal. Kalau dirasa lebih efektif ketua umum menjadi menteri, ya sampaikan dong. Ini jadi masalah karena terjadi pembiaran, tambahnya. Herzaki pun menyoroti sikap para pembantu presiden yang tidak menginginkan pimpinannya. Justru sebaliknya diam dan menjadi bagian dari permasalahan tersebut. Termasuk rumor Jokowi akan berlabuh ke Golkar, menurutnya tak lain adalah manifestasi dari syahwat kekuasaan di tubuh kabinet Jokowi. Kepala negara itu di atas semua partai. Bagaimana dia bisa memposisikan dirinya sebagai pembina, mengayomi semua masyarakat, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ini yang menjadi hal yang lebih tinggi dari sekedar hukum. Itu yang namanya etika. Ini kan bagian dari etika, dari moral, ungkapnya. Ia mengingatkan Jokowi akan kepemimpinan yang baik adalah mengakhiri masa jabatannya dengan cara elegan sehingga akan dikenang oleh generasi penerusnya. Jika turun jabatan nanti, beliau kita harapkan meninggalkan kenangan yang bagus, bukan sebagai Orde Baru Jilid 2, tukasnya. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin melihat peluang pergantian ketum Golkar akan terwujud melalui dua permainan. Pertama, melalui cara kasar dan lainnya adalah cara halus. Permainan kasar, Jokowi ambil langsung ketua umum, sedangkan yang soft, Luhut yang jadi ketum Golkar, ujarnya. Jika Jokowi menggunakan cara-cara yang kasar, hal ini mengharuskannya hijrah dari PDIP. Cara ini menurut Ujang bukanlah tipikal Jokowi.
Jokowi di matanya sudah memiliki kalkulasi matang jika berhadap-hadapan langsung dengan PDIP. Yang paling memungkinkan menurutnya adalah memainkan politik cantik, yaitu menjadikan Luhut Binsar Panjaitan LBP sebagai ketua umumnya. Kalau Luhut yang ambil ketua umum, itu lebih soft, karena Luhut kader Golkar. Saat ini dia Dewan Penasehat, tuturnya. Dengan LBP menjadi ketua umum Golkar, sama saja mengartikan partai Golkar dikendalikan oleh Jokowi. Apalagi di tahun 2024 nanti, Jokowi sudah tidak menjabat sebagai Presiden Indonesia, sehingga dirinya tidak lagi memegang kekuatan apa-apa. Makanya dia mau ambil Golkar melalui tangan Luhut agar dia aman, agar punya power. Begitu logika politik yang sedang dibangun dan dimainkan. Tutup Komarudin.